nasu rajulani, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi dua. Apa itu? Kata Rasulullah, pertama adalah rajulun barrun taqiyun karimun 'ala Allah. Pertama adalah seorang yang suka melakukan kebaikan, yang dia bertakwa, bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karimun 'ala Allah, yang dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua dari manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah warajulun fajir syaqiyun hayyin 'ala Allah. Adalah rajulun, seseorang yang fajir, yang dia banyak melakukan perbuatan dosa, maksiat, fujur. Syaqiyun, yang dia kemudian termasuk orang yang celaka. Kenapa celaka? Karena dia mencelakakan dirinya dengan perbuatan maksiat, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayyinun 'ala Allah, yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, sempat serta nikmatul iman. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Hujurat. Dulu kita sudah sampai di ayat yang ke-12. Sekarang kita kaji di ayat 13. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian itu saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ada penekanan sama makna alimun khabir, Maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang 3 hal. Yang pertama adalah persamaan, kemudian yang kedua tentang apa dan untuk apa manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa, dan yang ketiga adalah
ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sababun nuzul min hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini, dalam riwayat dari Ibnu Abi Hatim an Abi Mulaikah qal, pada saat Yaumul Fathi, pada penaklukan kota Mekah, raqa Bilal ala dhahril Ka'bah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu naik ke Ka'bah. Kemudian beliau itu mengumandangkan azan. Maka di antara manusia ada yang berkata, ahadzal abdul aswad yu'adzinu ala dhahril Ka'bah. Bagaimana bisa ini? Seorang budak yang hitam memandangkan azan di atas Ka'bah. Maka yang lainnya menjawab, faqala ba'duhum iyaskhatillahi hadza yughayyirhu wa in yuridillahu syai'an yughayyirhu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak suka, pasti akan diganti. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, pasti akan diganti. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang mengisyaratkan tentang persamaan, bagaimana asal dari manusia, tujuan manusia itu kemudian dikembangkan dalam bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan kemudian apa sebetulnya ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Jadi di ayat ini ada 3 pesan utama yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada manusia. Di ayat sebelumnya kita akan mendapatkan bahwa an-nida, seruannya itu kan adalah dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi di ayat sebelumnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian sesudahnya juga ya ayyuhalladzina amanu. Ada beberapa ayat yang dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita akan mendapatkan bahwa di ayat yang ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu, akan tapi dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, yang mengisyaratkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan di ayat ini sesungguhnya adalah pesan universal terhadap seluruh manusia, bukan hanya pada orang-orang yang beriman, karena memang nanti pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menyangkut esensi yang berkaitan dengan seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, semuanya kemudian diseru. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Yang maknanya adalah inna khalaqnakum jami'an min aslin wahidin. Kami telah menciptakan kalian dari satu, min nafsi wahidah, yaitu min Adam wa Hawa, dari Nabi Adam alaihi salam dan ibunda Hawa. Yang kemudian kita juga dapatkan hal yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan di awal surah dari An-Nisa. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah.
Yang di ayat itu ada pesan supaya bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan manusia dari satu jiwa, yaitu dari Nabi Adam. Kemudian dari Nabi Adam menciptakan Siti Hawa, dan dari keduanya lahirlah manusia yang kita kenal pada sekarang ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya manusia itu berasal dari satu keturunan. Kita semua adalah sesungguhnya bersaudara. Jadi bersaudara karena kita berasal dari satu keturunan, sama-sama keturunan Nabi kita. Semuanya keturunan Nabi Adam. Jadi satu Nabi Adam, kemudian Siti Hawa, dari situ kemudian berkembang berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia bahwa sesungguhnya kita ini berasal dari satu. Sehingga kemudian isyaratnya fa'antum musawuna, sesungguhnya kalian itu sama. Li'anna nasabakum wahid, karena kalian itu berasal dari satu nasab. Kita nasabnya itu sama. Cuma memang setelah itu manusia berkembang, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, di mana sesungguhnya adanya perbedaan itu kan banyak ditentukan oleh adanya adaptasi yang dilakukan oleh manusia terhadap tempat di mana dia itu tinggal. Karena setiap tempat kemudian memerlukan adaptasi tertentu, dan disitulah kemudian terjadi perbedaan-perbedaan sesuai dengan bagaimana manusia menghadapi situasi dan kondisi yang ada di tempat itu. Namun sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa sesungguhnya manusia itu berasal dari satu, min nafsi wahidah, min Adam wa Hawa, fa antum musawun, kalian itu sama, li'anna nasabakum wahid, nasab kalian itu sama dari satu. Wa yajma'ukum abun wahid wa ummun wahidah, kalian itu berasal dari satu ayah dan satu ibu. Sehingga kemudian pesannya fala mawdi'a littafakhur bil ansab, maka sesungguhnya tidak ada tempat untuk berbangga dengan nasab, karena nasabnya itu adalah sama, satu nasab, satu keturunan. Nasab kita itu semua adalah dari Nabi Adam alaihi salam. Fal kullu sawa, semuanya sama. Wala yasihu ayyaskhara ba'dukum min ba'd, sehingga dengan itu tidaklah pantas satu orang atau satu golongan kemudian mencemooh, memperolok-olok golongan yang lain. Wala yalmiz ba'dukum ba'dha, mencela sebagian dengan yang lainnya. Fa antum ikhwatun fin nasab, jadi sungguhnya kalian itu bersaudara dalam keturunan ini, satu nasab. Jadi kita adalah keluarga besar. Cuma kemudian sekali lagi manusia berkembang antara satu dengan yang lainnya, yang dari situ mulai timbul perbedaan sesuai dengan tempat di mana manusia itu berkembang. Karena ada perbedaan suku, kemudian perbedaan tempat. Di tempat yang panas misalnya, maka tentu saja karena tempatnya panas, maka kulitnya itu kan terbakar, kena panas terus, akhirnya banyak yang hitam. Di tempat yang bisa dikatakan hawanya dingin, maka itu rata-rata putih. Kenapa orang-orang Eropa itu misalnya rata-rata putih? Karena memang mereka itu hawanya itu dingin, sinar matahari itu jarang kemudian mereka dapatkan. Di Indonesia itu pun sulitnya sawo matang misalnya, karena memang ada
perimbangan antara sinar matahari dengan air atau turunnya hujan. Jadi musim panas kemudian musim hujan itu sama-sama ada. Tapi kalau di Eropa itu musimnya itu kan berbeda, sehingga adaptasi yang dilakukan oleh tubuh manusia untuk menyikapi situasi kondisi itu juga berbeda. Makanya kalau orang-orang Eropa itu datang ke Indonesia, mereka itu sangat gembira dengan sinar matahari. Dari pagi sampai petang itu berjemur. Kenapa mereka berjemur? Karena memang jarang mendapatkan sinar matahari, sehingga ungkapan mereka sunbathing, mandi matahari. Kerjaannya ya ketika datang ke Indonesia ya mandi matahari, jemur. Karena kalau sudah datang kembali lagi ke negaranya sudah jarang lagi. Kalau orang Indonesia suara jemur, ngomongan itu. Siang-siang panas, enak mereka itu. Kalau Indonesia, apalagi siang-siang jam 9 itu upacara nyari sinaung. Kalau di perempatan itu, perempatan apalagi kemudian hawanya panas siang-siang itu. Perempatannya ada di sana, kampung karena boleh dia jauh sekali dari lampunya. Itu Indonesia. Kenapa? Karena sudah sering mendapatkan sinar matahari. Kalau orang Eropa karena jarang mendapatkan sinar matahari, mereka gembira dengan adanya sinar matahari, sehingga seharian terus mereka berjemur. Jadi adanya perbedaan itu memang juga merupakan bagian dari bagaimana manusia itu beradaptasi dengan lingkungannya. Cuma kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat ini, setelah menyatakan bahwasanya manusia itu sungguhnya berasal dari satu keturunan, dan setelah itu berkembang, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kenapa kemudian ada berbagai macam bangsa, suku? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tujuannya adalah lita'arafu, supaya kalian itu saling mengenal. Ketika sudah saling mengenal, maka diharapkan bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Karena orang itu kalau sudah kenal, maka diharapkan dia akan bisa memahami. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi diharapkan setelah kenal, mereka kemudian akan timbul yang namanya kasih sayang, saling menyayangi, bukan saling memusuhi. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat ini, supaya manusia lita'arafu, saling mengenal. Setelah saling mengenal itu diharapkan nanti akan timbul yang namanya kasih sayang, bisa memperlakukan orang lain itu dengan sebaik-baiknya sebagaimana memperlakukan dirinya sendiri. Jadi bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk berselisih, itu sesungguhnya yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu la litanakaru wa tatahalifu. Bukan kemudian litatanakaru, supaya kalian itu saling tidak mengenal, wala tatahalafu, bukan juga supaya kalian itu saling berbeda. Wal maksudnya Allah Subhanahu wa taala khalaqakum li ajli ta'aruf, supaya kalian itu bisa saling mengenal. Ada banyak sekali hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan tentang hal itu, tentang persamaan misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian menyatakan, ya ayuhan nas,
Ala inna rabbakum wahid, wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu itu satu. Wa inna abakum wahid, ayah kalian itu juga satu. Ala la fadla li arabi ala ajami, ketahuilah tidak ada keutamaan orang Arab atas orang Ajam. Orang Ajam itu artinya orang non Arab. Wala li ajamin ala arabin ala arabiyin, demikian juga tidak ada keutamaan dari orang-orang non Arab atas orang-orang Arab. Wala li aswada ala ahmar, tidak ada juga keutamaan orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit putih. Wala li ahmar ala aswad, demikian juga tidak ada keutamaan dari orang yang berkulit berwarna dalam artian kulit putih atas orang yang berkulit hitam. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Jadi sama semuanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua berasal dari satu ayah, Tuhannya itu juga sama, tidak ada keutamaan. Keutamaannya nanti Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat ini adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, pada Fathu Mekah, setelah menaklukkan kota Mekah, tafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum fathi Makkah ala naqatihi al-qaswa yastalimul arkan bimihjanin fi yadih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tawaf di atas tunggangannya, di mana beliau itu kemudian menyentuh tiang Ka'bah dengan tongkatnya yang bengkok. Fama wajadalaha munakhan fil masjid. Kemudian beliau lihat bahwasanya tidak ada tempat untuk mengikat untanya, sehingga untanya kemudian dibawa keluar sampai di lembah, dan di situ kemudian diderungkan. Pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia ala rahilatihi. Diderungkan artinya didudukkan. Rasulullah kemudian berkhutbah. Fahamidallah wa asna alaihi bima huwa ahlu. Sesudah memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha ta'ala qad adhaba 'ankum 'aibatal jahiliyah." Sesungguhnya Allah itu telah menghilangkan bagi kalian apa yang menjadi penyakit jahiliyah berupa keangkuhan, wa ta'azzumaha bi'abaiha, demikian juga pengagungan dengan nasab ayah-ayahnya. Maka Rasulullah SAW kemudian menyatakan, fannasu rajulani, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi dua. Apa itu? Kata Rasulullah, pertama adalah rajulun barrun taqiyun karimun 'ala Allah. Pertama adalah seseorang yang dia itu suka berbuat baik, yang bertakwa, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi dua golongan dari manusia itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah barun taqiyun, seorang yang suka melakukan kebaikan, yang dia bertakwa, bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karimun 'ala Allah, yang dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian golongan yang kedua dari manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah warajulun fajir syaqiyun hayyin 'ala Allah.
adalah rajulun, seseorang yang fajir, yang dia banyak melakukan perbuatan dosa, maksiat, fujur, syaqiyun, yang dia kemudian termasuk orang yang celaka. Kenapa celaka? Karena dia mencelakakan dirinya dengan perbuatan maksiat, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayyinun 'ala Allah, yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan bahwa tidak ada kebanggaan dengan nasab, dengan ayah, bi abaikum, itu adalah penyakit jahiliyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang suka membanggakan nasabnya. Karena manusia itu sesungguhnya terbagi dua. Yang pertama adalah rajulun barrun taqiyun, seseorang yang dia selalu melakukan perbuatan baik, yang dia itu bertakwa, menjaga dirinya dari yang dilarang oleh Allah, melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, karimun 'ala Allah, sehingga dia termasuk ke dalam bagian orang yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah rajulun fajir, seseorang yang sebaliknya suka melakukan perbuatan maksiat, sehingga dia kemudian celaka karena mencelakakan dirinya, tidak mampu untuk menjaga dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayyinun 'ala Allah. Nah, yang kedua ini adalah orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang isyaratnya kalau ingin jadi mulia di sisi Allah, jadilah rajulun barrun taqiyun, seorang yang suka melakukan kebaikan, yang bertakwa, menjaga diri dari maksiat, melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Rasulullah menyatakan, membaca ayat ini, firman Allah di surah Al-Hujurat ayat 13 ini, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kemudian beliau katakan, tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi tiga pesan utama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Pertama adalah adanya persamaan. Semua manusia itu sama, yaitu berasal dari satu nasab, sehingga tidak ada alasan kemudian membanggakan diri dengan nasab-nasab sesudahnya. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari diciptakannya manusia. Bahwasanya diciptakannya manusia itu adalah di dalam rangka untuk saling mengenal, bukan untuk bertikai, akan tapi hendaknya mereka saling mengenal. Setelah saling mengenal diharapkan akan tumbuh kasih sayang, bisa memperlakukan orang lain itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah ukuran kemuliaan. Ukuran kemuliaan itu bukan karena nasab, bukan karena rupa. Di dalam hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, an Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidaklah melihat kepada suar, bentuk fisik, rupa kalian, wa amwalikum, tidak juga melihat kepada harta. Jadi dalam pandangan Allah yang menjadi ukuran kemuliaan itu bukan bentuk fisiknya, bukan rupa yang ganteng, bukan harta yang banyak. Jadi bukan itu yang kemudian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mungkin ya, manusia itu melihat dalam bentuk fisik, ganteng, cantik, banyak hartanya, sehingga kalau banyak hartanya kemudian dihormati. Tapi itu bukan ukuran yang benar di dalam agama. Akan tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaki yanzuru
ila qulubikum wa amalikum. Akan tapi Allah itu melihat kepada amal kalian, perbuatan kalian. Ila qulubikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tapi Allah itu melihat ke dalam hati, kepada hati. Bagaimana yang ada di dalam hati, kepada keimanan seseorang, kepada ketakwaannya, wa amalikum, dan juga kepada amal kalian, perbuatan kalian. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian juga menyatakan, innallaha la yanzuru ila ahsabikum wala ila ansabikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah itu tidak melihat kepada bentuk fisik, rupa yang ganteng, yang cantik, juga bukan melihat kepada nasab, apa dia adalah keturunan bangsawan atau tidak, wala ila ajsamikum, bukan kepada fisiknya, wala ila amwalikum, bukan kepada harta, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi melihat kepada hati kalian. Faman kana lahu qalbun shalih, maka siapa yang dia mempunyai hati yang baik, salih, dia kemudian akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama antum banu Adam wa habbukum ilaihi atqakum. Kalian semua adalah anak keturunan Adam, dan yang paling dicintai oleh Allah di sisinya adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran kemuliaan bagi manusia itu adalah ketakwaan. Semakin dia bertakwa, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karimun 'alallah. Maka kita akan dapatkan bahwa di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya Bilal bin Rabah, itu secara fisik dia adalah budak yang hitam, akan tapi dia tidak menjadi manusia yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita juga akan dapatkan ada satu surat yang nama suratnya itu adalah Luqman. Dia Luqman Al-Hakim, seorang yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kata para ulama mereka menyatakan bahwa itu bukan nabi, akan tetapi seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai apa yang menjadi pesan-pesannya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata para mufassir, Luqman itu secara fisik itu juga bukan orang yang ganteng, tampan, rupawan, akan tapi juga orangnya hitam, akan tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi salah satu nama surat Luqman. Kalau kemudian dikatakan dengan Luqman Al-Hakim itu karena kebijaksanaannya, petuah-petuahnya yang kemudian sangat bermanfaat bagi manusia. Jadi sekali lagi, bahwa kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena rupa. Ya, kalau manusia itu memang banyak melihat ganteng, cantik. Namun kemudian sesungguhnya bukan itu ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang pada masa sekarang kita juga dihadapkan kepada satu fenomena yang mungkin bisa jadi menyesatkan kita, apalagi pada masa sekarang. Mungkin saja kebanggaan orang itu agak berbeda.
orang itu kemudian dikenal itu misalnya karena viral gitu, sehingga kemudian melakukan sesuatu biar viral, atau kemudian dilihat dari kalau sekarang follower pengikut di medsosnya, di TikTok, di Instagram, di YouTube, sehingga kemudian kita akan lihat berapa itu tuh followernya. Semakin banyak followernya, kemudian manusia semakin bangga. Semakin banyak yang like, subscribe, itu semakin bangga. Padahal sekali lagi itu adalah kebanggaan yang sifatnya sementara, ya. Kebanggaan yang sifatnya kemudian semu. Karena sekali lagi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa kemuliaan yang sesungguhnya itu ya bukan karena banyaknya pendukung, bukan banyaknya manusia, tapi bagaimana kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada artinya semua yang dimiliki oleh manusia, harta yang banyak, pangkat jabatan yang tinggi, kalau ternyata kemudian menjadi hayyinun 'alallah, orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini sungguhnya ada 3 prinsip utama seperti yang saya sampaikan yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah prinsip kesamaan. Semua itu sama. Kita berasal dari satu nasab, satu keturunan dari Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa, satu. Sehingga jangan kemudian melecehkan yang lainnya, memperolok-olok yang lainnya, karena sesungguhnya kita adalah keluarga besar Bani Adam. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari diciptakannya manusia yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu adalah untuk saling mengenal. Setelah saling mengenal, tentu saja saling menyayangi, memperlakukan orang lain itu dengan baik sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Itu kalau kemudian kenal. Karena kadang orang itu tidak kalau tidak kenal itu kadang suka bertengkar. Setelah kenal akrab itu kan beda gitu. Coba orang misalnya kalau antara yang kenal dengan yang tidak kenal, antara yang akrab dengan yang tidak akrab, walaupun kata-katanya sama itu, kesannya mungkin akan berbeda gitu. Ketemu misalnya, karena orang sudah kenal gitu, dari di mana tampil ini satu datang, karena sudah kenal itu kemudian tidak tersinggung gitu. Tapi kalau kemudian orang tidak kenal kemudian mau ditempelin, marah mana teman. Jadi tengkar itu. Kenapa? Di antaranya itu karena tidak kenal. Orang itu semakin kenal, semakin akrab, maka misalnya apa yang diucapkan itu walaupun sama, itu biasanya nanti akan diberikan tanggapan berbeda. Tapi kalau tidak kenal, walaupun ucapannya sama, itu bisa menimbulkan reaksi yang berbeda. Lita'aruf, supaya kalian itu saling mengenal. Ketika saling mengenal, kemudian akan semakin akrab, timbul kasih sayang, bisa memperlakukan orang lain itu dengan baik. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya yang paling bertakwa itulah sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, jadilah orang yang bertakwa, atau yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun barrun taqiyun, salah seseorang yang dia suka berbuat kebaikan, yang bertakwa, bisa menjaga diri dari maksiat, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ayat ini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha alimun khabir. Dua kata sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang maknanya sungguhnya hampir sama. Alim, maha mengetahui, khabir itu juga sungguhnya
mempunyai makna maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Allah itu maha mengetahui siapa sesungguhnya di antara hamba-hambanya yang bertakwa itu. Karena tidak ada satupun yang terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini kemudian kata para ulama itu juga isyarat bahwa dengan kedudukan yang sama dari manusia, maka kita akan dapatkan dalam sejarah misalnya, karena kedudukan yang sama dalam pernikahan sungguhnya itu bisa antara satu golongan dengan golongan yang lain walaupun mungkin berbeda kulit, berbeda nasab. Di dalam sejarah misalnya kita akan dapatkan bagaimana Zaid bin Haritha, putra angkat ya dari Rasulullah SAW itu menikahi Siti Zainab. Kemudian Bilal bin Rabah itu menikah dengan ukhtu Abdurrahman bin Auf, dengan saudara perempuan dari Abdurrahman bin Auf. Kemudian juga tazawwaja Salim maula imra'atin minal ansar Hindun binta Al-Walid ibnu Utbah bin Rabi'ah. Jadi seorang maula, seorang bisa dikatakan mantan budak itu menikahi Hindun bin Al-Walid bin Utbah. Ini mengisyaratkan bahwa sekali lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, kata para ulama, ini ihtajja Malik bi ayati inna khalaqnakum min dzakari wa untha ala adam ishtiratin nasab. Bahwasanya persoalan nasab itu bukan menjadi penghalang di dalam pernikahan. Ya silahkan, yang penting sama-sama mau yang di dalam hal ini. Sungguhnya agama telah memberikan contoh bahwa yang paling mulia sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Hadirin jamaah rahmatullah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan manusia pertama yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, yaitu rajulun barrun, seorang yang suka berbuat baik, yang bertakwa, yang kemudian menjadi karimun Allah, yang mulia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang harus saya sampaikan karena sudah isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.